Shalom saudara-saudaraku sekalian, perkenalkan dengan saya Marmar Betel. Kita akan bahas mengenai Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Sebelumnya, sebelum kita lanjut tema kita ini, boleh teman-teman untuk subscribe dulu ya channel YouTube saya, subscribe, like, dan share ya buat teman-teman kita sekalian. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Kita lanjut di Wahyu 1 ayat 17 ayat 8, dan 18. Kita membahas mengenai Tuhan kok mati gitu ya. Dalam tradisi Yahudi ini bagaimana Tuhan mati gitu. Mari kita bahas di dalam kitab kita. Saya akan bacakan. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh kepada kakinya seperti orang mati. Dan dia meletakkan tangan kanannya atasku, seraya berkata kepadaku, "Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir, dan yang hidup, dan aku pernah menjadi yang mati. Tetapi lihatlah akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian." Nah, sebelumnya kita udah membahas nih mengenai kematian di dalam Bible kita itu ada dua. Kematian daging atau kematian fisik ya, dan kematian roh. Nah, di sini kematian apa yang dibahas di dalam Wahyu 1 ayat 18, 17, dan 18. Ini adalah kematian fisik, di mana terjadinya terpisah antara tubuh dan roh Tuhan Yesua. Makanya ada perjamuan kudus, di mana dipisahkan antara roti dan anggur. Itu lambangnya. Lalu kita mau buka dong di dalam tradisi Yahudi. Bagaimana di dalam tradisi Yahudi mengenai menanggapi kisah Tuhan ini. Begitu ya. Mari kita buka di kitabnya. Mari kita buka di dalam tradisi Judaism, ditulis di dalam Eka Rabbah 1, yang mana saya buka dari Sefaria ya, di dalam Midras Rabbah. Dikatakan begini, "Yang Maha Kudus terpujilah Dia memanggil para malaikat yang melayani dan berkata kepada mereka, seorang raja darah dan daging, ketika seorang kerabatnya meninggal dan dia berduka, apa yang dia lakukan? Biasanya mereka berkata kepadanya, dia menggantung kain goni di pintu masuknya. Dia berkata kepada mereka, aku juga akan melakukannya." Itulah yang tertulis. "Aku mendandani langit dengan warna hitam dan mengenakan kain kuning sebagai pakaian mereka. Raja daging dan darah, apalagi yang biasa dia lakukan?" Mereka berkata kepadanya, "Dia memadamkan lampu." Dia berkata kepada mereka, "Itulah yang akan saya lakukan." Seperti yang dinyatakan, matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menarik sinarnya. Raja daging dan darah, apa yang biasanya dia lakukan? Dia membalikkan tempat tidur. Itulah yang akan kulakukan seperti yang dinyatakan, sampai tahta-tahta diletakkan dan yang purba duduk. Menyeratkan seolah-olah bahwa mereka telah terbalik seorang raja darah dan daging. Apa yang biasa dia lakukan? Dia berjalan tanpa alas kaki. Itulah yang akan saya lakukan. Seperti yang dinyatakan, jalan dalam badai dan awan adalah debu kakinya. Daging dan raja daging dan darah, apa yang biasanya dia lakukan? Dia merobek pakaian ungunya. Itulah yang akan saya lakukan, seperti dinyatakan. Tuhan menyelesaikan apa yang dia rencanakan. Dia menetapkan pernyataannya. Rabbi Yaakov dari Kefar Hanan menjelaskan apa itu Bitzat Emrato. Itu adalah bahwa dia mengoyak jubah ungunya. Seorang raja, darah dan daging. Apa yang biasa dia lakukan? Dia duduk diam. Itulah yang akan saya lakukan. Seperti dinyatakan, biarlah dia duduk sendirian dan diam. Raja daging dan darah, apa yang biasanya dia lakukan? Dia duduk dan menangis. Itulah yang akan saya lakukan. Seperti yang dinyatakan, Tuhan Allah semesta alam memanggil pada hari itu untuk menangis dan meratap dan botak. Hal lain, Yeremia berkata kepada mereka, apa yang kamu lihat dalam penyembahan berhala sehingga kamu begitu antusias untuk mengatakan ini?
Sebaliknya, kami akan membicarakannya dan kami akan membicarakan dia, kita akan membicarakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jangan belajar jalan bangsa-bangsa dan dari tanda-tanda langit. Jangan takut meskipun bangsa-bangsa ditakuti oleh mereka. Kami akan berbicara tentang dia. Katakan kepada mereka ini, para dewa yang tidak membuat langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Ia menjadikan bumi dengan kekuatannya. Bagaimana bagian Yakub tidak seperti ini? Karena dialah yang membentuk segala sesuatu dan Israel adalah suku warisannya. Tuhan semesta alam adalah namanya. Rabi Yehuda dan Rabi Nehemia. Rabi Yehuda berkata, istilah Eka tidak lain adalah ungkapan teguran. Itulah yang tertulis. Bagaimana Eka dapat Anda katakan, kami bijak dan hukum Tuhan menyertai kita. Rabi Nehemia berkata, istilah Eka tidak lain untuk ungkapan ratapan. Itulah yang tertulis. Tuhan Allah, Tuhan Elohim memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, di mana kamu? Celakalah kamu. Kapan gulungan ratapan disusun? Rabi Yehuda berkata, itu memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, di mana kamu? Celakalah kamu. Kapan gulungan ratapan disusun? Rabi Yehuda berkata, itu disusun pada zaman Yehoyakim. Rabi Nehemia berkata kepadanya, apakah seorang menangisi orang mati sebelum dia mati? Sebaliknya, kapan itu disusun? Setelah penghancuran kuil. Ini adalah solusinya. Bagaimana? Duduk menyendiri. Mari kita dari nubuatan yang ditulis di dalam Midras, itu semua tergenapi, terpenuhi di dalam diri Tuhan kita Yesua. Di mana di Matius 27 itu malah menjelaskan dengan detail ya mengenai dengan nubuatannya. Apa saja nubuatannya? Dikatakan langit ditutup kain goni, ini adalah penyesalan banyak orang. Lalu dikatakan langit menjadi gelap, lalu membalikkan tempat tidur. Ini membalikkan tempat itu adalah terjadinya gempa bumi ya. Gempa bumi. Tabir terbelah. Ini semua tergenapi. Mari kita baca ayatnya di Matius 27 ayat mulai dari 45. Dan dari jam ke-6 kegelapan telah turun atas seluruh tanah itu sampai jam 9. Dan kira-kira jam 9 Yesua berteriak dengan suara nyaring sambil berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan beberapa orang yang sedang berdiri di sana telah mendengarkannya. Mereka berkata, dia sedang memanggil Elia. Lalu di ayat 50, dan sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yesua menyerahkan rohnya. Dan lihatlah, tabir di tempat suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Dan bumi terguncang dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kubur-kuburan terbuka dan banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan. Dan setelah keluar dari kubur-kuburan sesudah kebangkitannya, mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan seorang perwira, ini bukti seorang perwira yang mengalami penyesalan atau orang yang di sekitar dia mengalami penyesalan. Dan seorang perwira dan mereka yang bersamanya sambil menjaga Yesua telah menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Mereka sangat ketakutan sambil berkata, sesungguhnya dia ini adalah putra Elohim. Dan di sana ada banyak wanita yang melihat dari kejauhan, yaitu mereka yang telah mengikuti Yesua dari Galilea sambil melayani kepadanya. Jadi mengenai nubuatan-nubuatan ini ya, dan dikatakan juga Tuhan menangis dan Tuhan berdoa. Raja darah dan daging menangis dan berdoa. Iya, Tuhan Yesus mengalami itu juga di Taman Getsemani. Dia melakukan hal yang sama dengan Midras itu tadi. Bahwa dia menangisi, dia meratapi dosa-dosa kita, dia menangisi kesalahan kita. Jadi kita nggak perlu tanya Bapak yang mana lagi, Tuhan yang mana lagi. Dia. Di dalam Midras dikatakan, the king of the flesh and the blood. Dia adalah raja dari darah dan daging. Dialah yang kudus, terpujilah dia.
Di dalam Judaism nggak ada dikenal ada banyak Tuhan, ada 3 Tuhan, 2 Tuhan. Adanya cuma satu Tuhan. Dia yang menjanjikan, dia yang menebus, dan dia yang melaksanakan, dan dia yang menyatakan, dan dia yang mewartakan. Hanya dia dan satu-satunya dia. Dia yang menjadi raja darah dan daging. Dia yang datang hidup bersama-sama dengan kita. Kita nggak perlu tanya lagi. Sesuai dengan dalam ayat Midras ini, kita bisa lihat bahwa Yesua, dia satu-satunya Bapa itu sendiri. Dia menggenapi nubuatan bahwa dia satu-satunya penebus itu sendiri. Nggak ada yang lain. Hanya dia satu-satunya Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku, sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, share, dan like. Kembali lagi saya mengingatkan, nama saya Marmar Betel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu saya untuk mewartakan Injil dan sudah membagikan video-video saya untuk teman-teman atau saudara kita yang lainnya. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita. Amin.